Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau kirim lagi digital mixer paling laris dari produknya Midas MR18 teman-teman. Jadi sekali lagi ini pesanan sudah sekitar 4 minggu yang lalu. Memang lama untuk pesanan Midas MR18. Jadi buat teman-teman yang belum ngantri, kita sarankan untuk mengantri dulu. Jadi nanti kita akan kirim sesuai dengan jadwalnya. Jadi jadwal antriannya. Yang ini Midas MR18 pembelian sudah ada sekitar 4 minggu yang lalu dan baru ready. Dan hari ini baru mau kita kirimkan, mau kita cek sound dulu. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti yang mau beli beberapa produk dari mixer Midas MR18 nanti bisa menghubungi kita. Oke ya, ini mixer kecil mungil tapi banyak manfaatnya, banyak fungsinya. Nah teman-teman lihat, dia memiliki input channelnya ada 1 sampai dengan 16. Ini full mono menggunakan jack AG atau jack Canon. Terus ada 17-18 ini bisa menggunakan Akai. Di sini ada wifi-nya juga kalau kita mau meremote menggunakan HP. Terus di sini ada remote menggunakan LAN, ada mode-modenya, teman-teman bisa pindah-pindah. Terus ada access point juga, teman-teman bisa meremote dengan HP langsung. MIDI in, MIDI out, ada USB soundcard, jadi bisa dijadikan untuk soundcard. Dan di sini ada juga monitoring ultra, jadi personal monitoring, bisa digunakan untuk monitor juga. Di sini ada powernya, ada indikator power. AUX-nya ada 1 sampai dengan 6 AUX. Main LR-nya ada 2, ponsnya ada 1, bisa digunakan untuk memonitor ke it pun langsung. Oke ya, kecil mungil Midas MR18 tapi manfaatnya banyak banget. Oke, sekarang kita pindah Gus untuk dusnya. Nah sekarang langsung aja kita kasih sini. Amplifier-nya mana? Langsung mau tak cek sound ini teman-teman. Oke ya, kita hadapkan ke sini. Oke, kabel powernya dipasang dulu. Oke ya, terus kita mau meremote dengan PC saya. Mana kabel-kabelnya? Wes. Oh, belum nyala, belum mau pasang. Oke ya, ini saya menggunakan remote. Oh, harus ini dimasukkan ke sana. Ya loh. Kabel apa? Loh, enggak, ini rombok pasang nih, rombok nyala nih. Oke ya, kita nunggu menyalakan dulu teman-teman. Nah, udah nyala. Masukkan ke PC. Saya menggunakan ini teman-teman ya, remote. Jadi remote ini fungsinya adalah untuk meremote nanti Midas MR18 nya. Jadi nanti kita hubungkan ke PC. Oke, kita hubung. Terus ya, kalian ya. Terus USB-nya kita gunakan untuk soundcard. Nah, ini di sini. Oke. Sekarang saya akan buka aplikasinya. Nih, kita tinggal klik connect ke PC. Jadi teman-teman ya, di PC ini fungsinya hanya untuk meremote. Jadi sekali lagi, kita bisa meremote mixer ini menggunakan HP, menggunakan tablet, menggunakan PC. Jadi terserah kita mau menggunakan apa itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau meremote Midas itu berbagai macam cara, itu ada 3 cara. Jadi otomatis nanti teman-teman bisa gunakan langsung. Oke, main out-nya mana? Sekarang kita kasih speaker main out. Kita menggunakan AD flag ya. AD flagnya nyalakan. Monitornya AD flag 15. Ini buat kita nyoba monitor speaker. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita akan routing. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke sini input output. Ini untuk masuk root. Jadi mau kita routing kemana, mixernya bisa. Ini USB Retron, ini USB Send, ini Ultranet, terus ini AUX output. Nah ini teman-teman, jadi berbagai macam jenis apa ya, berbagai macam jenis kebutuhan nanti kita bisa routing di sini. Main outnya juga bisa. Nah contohnya ini saya AUX-nya mau saya fungsikan sebagai input PC. Yang pertama
di sini teman-teman di USB return ini 1718 pindah ke main LR. Oke ya, dipindah ke main LR dari 1718. Ini dipindah ke aux input LR. Jadi kita pindah ke aux. Terus aux-nya ini inputnya di mode USB. Nah, itu ini untuk membuat biar bunyi. Nah, sekarang kita akan buktikan. Kita kecilin dulu ya semua. Terus kita coba suaranya kayak gimana. Oke, sekarang kita cari-cari musiknya dulu. Oke, sekarang kita cari-cari musiknya dulu. Oke, sudah kita buka musiknya. Sekarang teman-teman lihat, di sini sudah ada input masuk, berarti dari laptop saya sudah masuk ke main input. Sekarang main input kita buka, sudah nyala. Sekarang main LR kita buka. Volumenya burung naikkan sana, neng ada flagnya. Ada flagnya belum dinaikkan. Ini Pak. Ya. Di anu Pak, di tengah Pak. Ya wes, wes tengah lagi. Udah Pak. Oke, ini ya, jadi buat pembeli nanti jangan lupa masuk ke main out in out. Ini routingnya. Jadi routingnya itu mau buat gimana itu kita tergantung pengennya kayak gimana itu di sini itu. Oke, sekarang tak close. Sekarang teman-teman, contohnya kita mau mereview channel 1 ya. Ini oke nyala nggak apa-apa. Ini channel 1 mau kita fungsikan. Nah, ini channel 1 contohnya. Ini ada apa saja di mixer Midas MR18. Yang pertama, di mixer itu kita bisa melihat semua jenis indikator. Jadi contohnya kita nanti mau masuk ke get. Nah, ini ke get. Kita mau masuk ke gain, tinggal diklik gain. Kita mau masuk ke phantom, tinggal diklik bagian phantom. Jadi ini di main mixer. Per channel teman-teman nanti bisa kita mengatur ini berbagai macam jenis pengaturan per channel yang bisa kita manfaatkan. Contohnya di input itu ada phantom 48 volt. Jadi kalau kita nyalakan phantomnya, otomatis mixer ini bisa mengirimkan signal phantom 48 volt ke mikrofon yang kita gunakan. Inputnya bisa di mode AD. Kalau ini analog input, kalau ini USB input. Kalau dibuat USB input berarti menggunakan sound card. Paham ya? Kalau analog input berarti menggunakan ini. Jadi kalau analog input menggunakan input ini analog, kalau USB berarti menggunakan sound card. Jadi ada dua pilihan. Kita mau pilih analog atau dipasih digunakan untuk USB return. Oke ya, terus nanti ada polarity input. Jadi kita bisa membolak-balik polaritinya inverse ya. Jadi nanti ini fungsinya kalau contohnya kita menggunakan input bass dan lain-lain, nanti kita bisa manfaatkan ini biar suaranya beda ataupun kita mencari bolak-balik inputnya ben suaranya bagus. Ini stereo link, kalau diklik stereo link otomatis mixer akan menjadi dua gabung. Jadi main LR ini biasanya buat apa? Buat keyboard. Contohnya itu buat keyboard itu biar stereo. Oke, kita lepas. Terus analog input gainnya di sini, USB return gainnya di sini, ada gainnya sendiri-sendiri. Low cut bisa kita low cut. Nah, bisa kita melokat contohnya 20 Hz sampai dengan terserah. Ini 100 Hz juga bisa. Ini low cut. Terus juga kita bisa main insert per channel. Mau kita insert contohnya mau di insert efek juga bisa. Mau kita insert apapun bisa per channel. Noise gate fungsinya kalau teman-teman mau membuat gate jadi noise biar tidak noise seperti itu, contohnya diaktifkan bisa kita mode kicks, snare, akustik, vokal. Ini menutupnya beda-beda. Nah, ini pengaturan sudah dibawain. Kalau saya biasanya tangguh mikrofon, klik
noise gate, otomatis tergantung kita mau mengatur noise gate-nya kayak gimana. Ini biasanya kita buat membatasi vokal ataupun mikrofon apa, biar nanti kalau dia ngomong nggak masuk di noise gate. Atau kalau ada dengung dung kayak gitu, kita naikkan seperti ini, nanti dia tidak akan berdengung karena ada noise gate-nya. Oke ya, noise gate. Oke ya, bisa kita mengatur berbagai macam filter, nanti juga bisa kita atur di sini. Terus EQ, kita bisa melakukan EQ. EQ-nya ada low, low mid, high mid, sama high, sama low cut. Kalau low cut ini low cut. Ini low cut, kita lepas. Kalau low, ini low. Ini low. Kalau ini low mid. Kalau ini high mid. Kalau ini high. Nah, kalau kita mau buat slope, contohnya Mas tak buat slope di sini. Nah, oke, buat slope di sini. Setelah itu nanti mau tak kecilin bandwidth-nya di sini. Nah, ini frekuensi, ini bandwidth. Nah, mau kita lebarin, teman-teman lihat, mau lebarin, mau dikecilin bisa. Nah, ini frekuensi, kita tinggal geser-geser, mau digeser kemana. Ini gain. Nah, gain nih tergantung mau kita minus atau mau kita naikkan. Nah, ini minus, ini naik. Oke, Gus. Oke, ding 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 ding. Ini teman-teman lihat, naik turun, ding 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 ding, naik turun. Kita bisa geser. Ini naik, bareng ini geser. Nah, bisa buat mainan mixer. Nah, dibunyikan nih suaranya. Oke ya, ini frekuensi. Sekarang kita nol lagi. Oke, jos mixer wes komplit. Terus ada kompresor limiter. Kalau kompresor limiter untuk membatasi, dinyalakan kompresornya, otomatis kita akan bisa menutup. Ini biasanya kalau saya tak gunakan untuk menutup mikrofon, biar yang teriak woi kayak gitu nanti tidak bablas, jadi tidak jebol nih speaker. Ini kita tinggal pasang di sini nanti kompresornya. Oke, pilihannya ada ini, ada berbagai macam pilihan yang kita bisa merubah leku-lekuane noise gate-nya atau kompresornya. Kalau saya biasanya tak gunakan yang ini. Nah, biasa tak gunakan yang ini bisa. Nah, tergantung kita pengennya yang kayak gimana. Kompresor limiter ada kick, snare, bass, vokal, filter juga ada. Kita bisa per channel kita kirimkan ke aux. Jadi kalau bass satu ini, aux satu ini. Oke, ini bass satu, aux satu. Terus kalau ini bass 2 berarti ya di sini aux 2. Terus di sini bass 3, terus di sini bass 3. Kalau di sini bass 4, berarti di sini bass 4. Bass 5, bass 5, bass 6, bass 6. Oke. Terus kalau efek, ini kita mau menggunakan efek, terserah efeknya kayak gimana. Nanti kita bisa melakukan pengiriman efek 1 sampai dengan 4 efek bisa kita gunakan secara bersamaan. Oke. Terus main LR. Nah, ini bisa kita ngatur main LR di sini. Oke ya. Bisa kita buat kirim ke main LR, bisa enggak? Kalau dibuat seperti ini mixer tidak ngirim ke main LR. Jadi teman-teman hati-hati ya, kalau ini nggak diklik, ini mixer nggak kirim ke main LR loh ya. Jadi ini harus diklik biar ngirim ke main LR. Oke ya. Terus di main LR itu ada DCA group. Kalau DCA group itu untuk mute. Jadi contohnya ini tak klik satu, ini ya, ini satu. Jadi tandanya di sini. Oh ya, ini DCA, maaf, ini DCA. Mute group. Kalau ini contohnya satu, ini tandanya di sini merah. Ini satu, tandanya merah. Ini satu, tandanya merah. Lah, kalau mute group otomatis kita tinggal klik di sini. Klik. Nah, mute otomatis 3. Kalau ini dilepas, lepas. Nah, ini mute group. Kalau DCA group ini diklik. Nah, ini jadi satu. Ini satu. Ini satu. Kalau DCA group fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat grup. Jadi di sini nanti ada DCA. Nah, ini di DCA-nya nanti kita tinggal klik contohnya nomor 1 DCA group. Nah, ini ya, ini sudah kita masuk ke DCA group. Ini ya. Nah, contohnya mau dikasih rename kendang. Ini mau kita membuat grup kendang. Nah, ini kendang. Otomatis nomor 1 ini menjadi grup kendang. Nah, kita bisa mengatur di DCA-nya, otomatis kita bisa bermain kendang. Jadi ibaratnya dari mixer
itu kita kirimkan ke kendang, nanti baru dikirimkan ke main LR. Jadi nah ini nggak dibuka nanti nggak akan bunyi. Jadi kita masukkan ke DCA dulu. Itu DCA, bedanya DCA sama bedanya mute. Jadi kalau mute untuk mematikan, kalau DCA untuk mengirimkan signal secara bersamaan itu. Terus efeknya di sini banyak ya. Ada efek vintage room, ada whole room delay. Di sini sudah dibawain modul. Kita bisa melakukan berbagai macam modulnya iso tinggal apa-apa. Contohnya kalau saya mau menggunakan stereo fire kompresor, tinggal diklik di sini. Ini ya. Ini untuk membuat kompresor atau untuk membuat input gain biar bisa terkompres. Ini. Nah, ini ya. Ini kalau kita mau insertkan contohnya nomor 1 Mas, karena kendang mau tak kasih kompresor, masuk ke channel. Nah, masuk ke ini ya. Ini kita sudah masukkan ke insert ini, klik insert, masukkan ke channel 1, klik. Nah ini nomor 1 otomatis sudah ke insert. Nah nomor 1 tak insert, nomor 2 juga tak insert, berarti nomor 2 tak insert. Berarti ini satu kompresor bisa digunakan untuk 2 channel, 1 channel dan 2 channel. Ini, nah ini bisa kita insert ke channel. Jadi kalau kita insert ini masih free Mas. Mau tak insert juga ini delay plus apa, nah dual graphic EQ ya, ini dual graphic EQ, klik. Nah wes tak insert nih Mas ke channel 3, berarti ini nomor 3. Nah kita klik insert, klik. Nah ini nomor 3 otomatis ke insert sama dual graphic EQ. Nomor 4 Mas mau tak insert juga dual graphic EQ, nomor 4, klik. Wes 4 graphic EQ ini 1 2 ini digunakan untuk insert. Nah nanti dilihat di sini bisa yang input. Nah ini berarti nomor 2 sudah insert, nomor 1 insert, nomor 3 insert, nomor 4 insert. Jadi intinya per channel ini bisa kita aksesoris bawaan dari Midas MR18. Keren toh, keren pol wis, keren pol, mantap wis. Oke itu ya, jadi penjelasan dari kita itu. Oke ya, sekarang kita akan nyoba ya. Kalau untuk kualitas mikrofon ya Midas pre-M-nya teman-teman sudah tahu sendiri. Saya pakai channel nomor 16 saja. Ini tak gunakan untuk mencoba 16 ya. Ini pakai channel 16. Ada orang kesana sih. 16 tak pasang. Ini 16 masih mute. 16 oke, tak buka. Ini tak buka. Cek. Ini 0, ini 0. Oke ya. Ini untuk suaranya daripada produknya Midas MR18. Untuk suara mikrofonnya seperti ini. Vibe kayak nanti butuh aku loh Vibe. Nah, nanti ngomong. Oke, ini ya. Ini hasilnya. Sekarang kalau dari 16 ini kita lihat untuk EQ-nya ini. Nah, tinggal kita melihat untuk RTA-nya, ada juga RTA-nya. RTA-nya bisa kita lihat di sini. Kalau mau naikkan gain, tinggal naikkan di sini. Pokoknya fiturnya komplit banget. Sound effect tinggal sound effect nomor 1 sudah otomatis efek nomor 1. Ini ya, ini real hasil daripada produk Midas MR18. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan langsung nanti produk dari Midas MR18 ini. Hah? Alamatnya di Bang? Ini. Alamatnya. Oh, Grono ini. Oke, hari ini juga mau segera kita berangkatkan ke Bapak John David yang beralamatkan di Grand Vista Cluster Water Garden, Lamban Jaya, Tambun, Bekasi. Wah, ternyata kita mau kirim ke Bekasi ini. MR18 pesanan dari Bapak John David yang sudah lama mengantri sekitar 4 minggu ini. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau mau beli nanti langsung aja bisa WA atau tuliskan di komentar. Hari ini mau segera kita kirimkan mixer MR18 dari produknya Midas kepada Bapak John David yang ada di Jaya Tambun, Bekasi. Sampai jumpa semuanya.